Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini macam-macam kehidupan manusia. Ada orang yang hidupnya full maksiat tapi hidupnya sehat, harta melimpah, tidak punya beban, usaha maju, lancar. Nah, ya. Ada juga orang yang hidupnya taat, rajin ibadah, tapi hidupnya susah, menderita, hanya untuk beli sepatu anak aja sampai susah. Tapi itu semua merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini pada dasarnya tempatnya ujian, bukan tempatnya untuk hidup yang sesungguhnya. Makanya jangan sampai heran bahwa hidup manusia di muka bumi ini semuanya tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidupnya berjibaku, kerja keras, banting tulang, usaha mencari rezeki, tapi selalu berbenturan dengan beban hidup yang sangat berat. Hutang menumpuk, dapat untung 10 tapi rugi 30. Ada kalanya gali lubang, tutup lubang, tambal sulam, geser sana, geser sini. Itulah romantika kehidupan. Nah, mungkin saja pada kesempatan kali ini ada juga mungkin yang kebetulan dalam posisi sulit, hutang sulit terbayar, usaha selalu rugi, hidup selalu bermasalah, berdoa kepada Allah sulit terkabul. Nah, ini semua merupakan ujian dari Allah, tapi tidak ada salahnya. Dan memang seharusnya apabila kita introspeksi, coba kita periksa diri kita. Takutnya ada dosa atau kesalahan kita di masa lalu yang sampai saat ini terbawa, yang tanpa kita sadari ternyata itu membuat sulit dan rumit hidup kita. Baik, kita periksa satu-satu. Yang pertama, zalim. Pernahkah kita mendolimi orang? Enggak. Nah, mendolimi ini bisa jadi kita kepada sesama rekan bisnis atau ke teman atau ke keluarga. Ada hartanya orang lain yang keambil oleh kita yang tanpa kita sadari. Atau bisa jadi kita juga mengambil haknya orang lain, tanah, sawah atau apa. Yang lebih parah kalau kita bisa mengambil hartanya anak yatim. Misalnya kita dititipi harta oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan anak, karena anak mungkin masih kecil. Nah, didolimi oleh kita, memang kita untung besar. Pernah nggak seperti itu, gitu kan? Kalau mungkin tidak pernah, saya tidak pernah mendolimi anak yatim, ya mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya ada, nah mau tidak mau itu harus ditobati. Nah, bagaimana cara tobatnya? Nah, yang pertama kita harus menemui orang yang kita dolimi dulu. Di mana orangnya, siapa, kita temui, kita minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicarakan tentang menggantinya. Kalau misalnya kita sudah ada uangnya, ya langsung ganti. Atau misalnya kita urusannya dengan harta benda, langsung kita ganti kalau ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya di situ bisa nego, kan gitu ya. Bisa nego dalam artian apa, dibayar dengan dicicil atau dibayar dengan cara apa, ya itu silakan, sesuai dengan islahnya kedua belah pihak. Nah, apabila kita sudah mencari tapi tidak ketemu, orangnya tidak ada, ahli warisnya tidak ada, nah kita mengganti yang kita dolimi tersebut. Kalau misalnya dinilai dengan uang berapa, nah itu dikembalikan dengan cara disedekahkan ke kotak masjid atau ke yayasan yatim piatu, yayasan jompo, apa saja yang sifatnya untuk amal sedekah. Tapi diniatkan dalam hati boleh atau diucapkan boleh dengan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat mengganti uang atau harta benda yang didolimi oleh saya, yaitu Bapak Bulan bin Bulan, gitu kan, atau tahu binnya. Kalau enggak ya Bapak Bulan, ya Allah Maha tahu lah, pasti connect gitu kan, sebesar sekian, tapi orangnya tidak ada, sudah saya cari, ahli warisnya juga tidak ada, maka uang ini saya akan sedekahkan dengan niat mengembalikan uang yang saya dolimi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu durhaka terhadap orang tua. Coba kita periksa diri kita, apakah kita pernah durhaka kepada orang tua? Durhaka itu bisa jadi hanya sepele, misalnya menyakiti hati orang tua dengan mengatakan ke orang tua misalnya, atau dengan apalah, mengucapkan saja, itu sudah ada kriterianya durhaka terhadap orang tua. Apalagi kalau orang tuanya itu tidak marah, diam, tapi di batinnya sampai mengucapkan, ya Allah, kok anak saya seperti itu. Saya sudah membiayai sekolahnya, ngasih makan dari kecil sampai dewasa, bahkan kerumitan apapun anak saya,
saya yang membantu, tapi sekarang giliran sudah besar kok seperti itu. Kalau sampai orang tua mengucapkan itu, walaupun itu di dalam hatinya, bahaya untuk kehidupan kita. Ini yang kedua, durhaka terhadap orang tua. Periksa dalam diri kita, siapa tahu kita pernah mengalami dosa tersebut, mungkin di masa lalu yang kadang-kadang kita sudah lupa lagi. Nah, bagaimana cara taubatnya? Kalau seandainya orang tua kita itu masih ada, ya, masih hidup, datangi, kita bawa makanan kesukaannya, kita beli hatinya lah, gitu kan? Kita beli hatinya, kita datangi, kita sungkem minta maaf sama orang tua. Nggak usah gengsi-gengsi, walaupun anak kaya raya, mobilnya sampai harga miliaran, orang tua kita itu orang miskin, tapi kita, kalau kita mau berharap rahmat dari Allah, datangi orang tua tersebut, sungkem sama orang tua yang miskin itu, sungkem, minta maaf. Jangan sampai terjadi hal-hal karena kita orang kaya sampai kita malu atau gengsi untuk minta maaf sama orang tua. Minta maaf lah, minta maaf. Insya Allah biasanya orang tua itu legowo. Sesalah apapun anak gitu, sesalah apapun anak pasti akan memaafkan. Asal kita minta maaf. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tuanya itu sudah meninggal? Nah, itu kita perbanyak berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas kedurhakaan kita kepada orang tua. Terus mendoakan orang tua. Atau kalau kita punya rezeki juga bisa dengan sedekah. Sedekah diniatkan pahalanya untuk orang tua. Nah, itu bagus ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu zina. Periksa dalam diri kita. Siapa tahu dulu sampai sekarang kita pernah terjerumus ke dalam dosa zina tersebut, maka hati-hatilah. Mungkin kita juga sering mendengar orang yang usahanya maju dipakai selingkuh, hancur usahanya. Ada orang yang sampai usahanya selangit dipakai berzina, hancur usahanya. Sering kan kita mendengar seperti itu. Bahkan banyak ceritanya orang yang punya hutang sampai sulit terbayar. Karena apa? Saya tanya, punya dosa enggak? Punya. Apa? Dulu saya sering berzina, dulu saya sering merusak rumah tangga orang. Itu sering terjadi di masyarakat, di lingkungan kita, dimanapun ya, itu sudah menjadi rahasia umum lah. Semua orang tahu bahwa itu berakibat fatal untuk kehidupan kita. Nah, untuk itu apabila kita sudah terjerumus seperti itu, segera lakukan taubat kepada Allah. Taubatnya yaitu satu dengan cara mandi taubat, yang kedua dengan cara sholat taubat, kemudian taubat kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan kepada Allah atas dosa zina kita yang masa lalu. Nah, setelah itu kita jangan sampai ada kontak-kontak lagi, jangan sampai mendekati lagi dengan yang bernuansa zina. Hati-hati. Nah, itu saja sobat-sobat yang bisa saya jelaskan sebagai introspeksi buat kita. 3 dosa ini harus kita waspadai, harus kita hati dan kita tobati. Yang pertama zalim, yang kedua durhaka terhadap orang tua, yang ketiga zina. Sebetulnya semua dosa juga itu bisa berakibat fatal ya buat kehidupan kita, tapi yang 3 ini yang biasanya sering terjadi. Nah, apabila kita tidak merasa berbuat dosa-dosa tersebut, nah kita husnudzon kepada Allah bahwa apa yang menjadi kesulitan kita itu merupakan anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jalan hidup yang terbaik dari Allah untuk kita. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.